Ikonik di Singapura. Oh iya, nggak tahu deh kalau ini enak gak ya, yang ini bentuknya kayak cheesecake sama dan very taste dumpling gitu, rasa mala. Jadi dia ada, kita bakal Chris kehilangan cup MRT-nya. Agak fruity gitu ya? Fruity ya? Lagi jalan-jalan di Orchard. By the way, ini non halal. Aku pesen cantik. Katernya. Sister cut curry rice. Good morning guys. Jadi ini hari kita, hari keberapa sih? Sampai lupa ya. Kita udah 3 malam di sini. Udah hari keempat dan kita tuh sebenarnya rencananya bukan rencana sih. Kita emang di Singapura itu cuman buat 8 hari doang. Nah, nanti di 4 hari terakhir itu alias besok itu mertuaku alias orang tuanya Chris itu bakal datang ke Singapura karena mereka mau check up dan ya ke dokter gitu kan. Jadinya nanti kita bakal sering banget sama mereka. Anyway guys, aku lupa banget pakai ini aku. Jadi aku punya satu semacam makeup cream gitu yang bagus banget, tapi ini mahal banget guys kalau di Indo, jadi kalian mendingan belinya di Jepang. Kemarin aku beli di Jepang, merek ini bagus banget buat kulit kalian, dan kayak kalau aku pakai itu tuh pasti kulit aku bagusnya tuh kebangetan. Anyway, jadi sebenarnya ada backstory kenapa kita tuh pergi ke Singapura daripada ke negara lain gitu. Dan sebenarnya kalau di kemarin aku ngobrol sama Chris, aku ngerasa kalau aku tuh lebih suka Singapura daripada Jepang karena entah kenapa Singapura tuh kayak mini version of Japan gitu loh. Kayak di sini makanan Jepang yang enak itu ada. Terus habis itu juga dia nggak terlalu jauh. Terus habis itu dia juga kotanya kota yang kecil tapi high tech gitu loh, kayak Jepang. Kalau Jepang itu tuh kotanya lumayan gede. Dan Jepang itu tuh menurut aku very crowded, alias kayak rame banget guys. Kayak kita mau naik bus ataupun naik MRT di jam berapapun, bahkan bukan di rush hour pun, bukan di jam orang pulang kantor dan lain sebagainya, tuh sangat-sangat rame banget gitu loh. Dan aku juga udah familiar sama Singapura. Si Chris juga udah familiar sama Singapura gitu loh, karena kita udah kayak lebih dari 2 kali kesini gitu loh. Jadi kayak udah tahu banget ini tuh daerah sini, ini tuh daerah sini. Plus Singapura juga tempatnya tuh sangat-sangat gampang buat dihafal ya, karena kecil guys gitu. Nah terus habis itu tadi kan kita tahun ini tuh mau rencana ke Aussie karena si Chris kuliah di Aussie kan. Cuman karena sebenarnya kita mau ke tempat lain yang lebih jauh dan harus lebih nabung banyak, jadi kita memutuskan untuk ke Singapura. Ya hopefully tahun depan kita bisa pergi ke tempat tersebut. Jadi mungkin kita akan break vlogging cukup lama sih, karena kita harus mengumpulkan dulu dananya. Mau Adidas dulu kalau gitu. Jadi guys, kita punya berita buruk. Ternyata Cedric Grolle itu tutup setiap hari, Selasa sama Senin sama Selasa. Aneh banget gak sih? Senin sama Selasa tutup, udah nggak kalah aja kayak makanan Pontianak yang setiap hari Senin tutup guys. Aku nggak nyangka banget. Minggunya rame, Seninnya libur gitu. Iya, Senin sama Selasanya libur Kayak dan harinya ya? pas banget hari Selasa. Kayak nggak common. Iya, kalau nggak common sih. Oh mungkin di Paris juga nanti kayak gitu Beb. Mungkin. Ya nggak sih? Di Paris itu mungkin kayak gitu kali ya. Gue juga nggak tahu, sumpah. Kayak nggak ngerti banget. Tapi akhirnya kita harus sedikit melipir. Kayaknya kita mau ke Quick by Olivia. Tapi Quick by Olivia buka nggak hari ini by the way? Buka. Buka ya? Ya udah deh. Salah satu tempat ikonik di Singapura, Takashimaya.
Ini kemarin kita juga lihat ya di Jepang, Takashimaya. Kayaknya banyakan si Chris yang belanja daripada aku, guys. Aku kayaknya di sini cuma belanja Lululemon doang, nggak belanja apa-apa lagi. Sedangkan Chris udah belanja celana, kemarin dia belanja di Zara, terus sekarang dia pengen belanja baju di Adidas, terus dia belanja apa lagi ya, lupa. Pokoknya dia yang lebih banyak belanja deh daripada aku. Oh iya, emang Messi tuh emang pakai warna pink ya, Beb? Enggak, klubnya dia. Oh. Dia harus ikutin Sticker kan. Ih, mau warna pink, tapi aku gak suka baju bola. Ngapain juga gue beli baju bola, guys. Lucu, warna pink, my favorite color. Sumpah guys, kita udah nemu nih. Kita mau ke Quick by Olivia. Kemarin Iya, kemarin kita udah kesini dong. Kemarin kita udah kesini, tapi kita nggak lihat ada Quick by Olivia. Sumpah, ini tulisannya lagian kayak, coba kalian lihat nih. Tulisannya kayak gini guys. Ini kayak, bukan tulisannya tuh kayak agak aneh gitu, gue bingung banget, bacanya juga nggak tahu. Nah, yang terkenal tuh cheesecake-nya nggak tahu deh kalau ini enak gak ya, yang ini yang bentuknya kayak cheese beneran, Gruyere cheesecake. Coba kita tanya aja, what's your recommendation gitu kali ya. Ini harganya guys, coba mana harga dari menunya. Ya nih. Ada cheesecake udah dateng. Berapa sih Beb ini satu? Lupa. 16,4. Pegang kameranya. Kita pesan satu cheesecake sama apa? Sandwich apa sih? Olivia sandwich. Olivia sandwich. My first bite guys. Apakah lebih enak ini atau anti rasa guys? Karena kita punya di Indo anti rasa ya tuh. Anti rasa katanya sih kalah jauh sih sama ini, coba ya. Aku lagi bencana. Kenapa? It's lighter dan anti rasa. Kayak lebih watery. Lebih enak apa enggak? Lebih enak, lebih nggak enak. Serius. Lebih nggak enak kan? Cocok banget ya. Arti rasa tuh lebih kayak padet gitu loh, enak gitu loh guys. Kalau ini tuh runny banget. Apa? Ini nggak sih? Tuh guys, kayak runny banget lah. Kalian lihat deh, ya kan tuh. Gila ini Kayak enak. ininya tuh kayak Wow. milknya tuh runny, nggak yang kayak enak banget gitu loh guys. Tuh. Wow. Kamu yakin bisa habisin ini? Bisa. Di sini kita masih mau makan dimsum guys, dan dia bilang dia bisa habisin ini. Ini elah Panas ya? panas Beb. Guys, jadi dia tuh kayak gini guys. Dan buset, cheese-nya banyak banget. Oh my god, ini kayak enak sih. Dan very Stringy. yeah, stringy and very like crispy. The bread Wangi is sih. very crispy. Gimana Beb? Is it good? Itu masih agak panas, jangan dimakan dulu deh kayaknya ya. Kita lagi ada di Maxwell. Di Maxwell di Chinatown. Kita mau ke Maxwell Food Hawker Center maksudnya. Sumpah di sini kita tadi ngeliat anak-anak sekolahan sini gitu, dia jadi kayak dijelasin gitu. Kalau kayak mereka tuh dijelasin sama gurunya tuh kayak jalan-jalan yang ada di Singapura gitu loh. Kayak oh ini tuh dulu bersejarah gini-gini tadi kita lihat. Jadi mereka kayak, karena kan di sini tempatnya nggak gede ya guys. Jadinya tuh kayak mereka tuh kayak mungkin tuh tahu sejarah-sejarah dari setiap tempat yang ada di sini gitu. By the way, udah rame banget nih jam segini tuh. Udah rame banget jam segini guys. Food courtnya. Oh, si Chris dapat tempat duduk. Di sini juga susah nyari tempat duduk karena saking ramenya. Oke guys, jadi ini Chris sudah pesan Hainan chicken rice, sedangkan aku masih kenyang. Aku baru makan satu kue di Olivia tadi dan masih kenyang.
Sedangkan dia udah makan sandwich dan dia makan nasi Hainan lagi. Akhirnya aku pesen ini guys, dumpling gitu rasa mala. Jadi dia ada pilihan saus. Nama tempatnya itu Chiangnan Weitao. Chiangnan Weitao. Di sini banyak banget sih makanannya dan yang pastinya enak-enak ya. Kalau kalian suka Chinese food, tapi belum tentu halal guys. Kalau yang halal ada sih, sama aku laksa nyonya di sini itu juga viral, itu juga halal. Pedas nggak? Enggak terlalu. Asam, kayak asam-asam gitu, asam Iya. cuka ya? Heeh. Oke. Aku suka banget sih asam cuka Cina gitu. Cheers. Masih panas jadinya aku takut. Panas ya, Beb? Panas. Oke guys, jadi kita baru selesai makan dari Maxwell Hawker dan kita kayaknya hari ini mau nyantai-nyantai aja jalan-jalan di Orchard karena kita terlalu lelah. Kayaknya mau agak santai aja sih hari ini. Let's go. Ini kita mau naik MRT dulu dari Maxwell. Deket sih sama tempat kita makan tadi, nggak jauh. Cuman jalan 1 menit nyampe. Jadi nggak terlalu lelah. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di H&M ngadem dulu sambil lihat baju. Jadi aku ngerasa H&M di sini tuh dia lebih modelnya lebih banyak guys. Karena nggak tahu kenapa H&M di Jakarta tuh kayak mau mati gitu loh, kayak mau tutup gitu. Jadi barangnya tuh udah tinggal kayak barang-barang sisa yang dikit-dikit banget. Tapi harganya juga nggak murah-murah banget juga. Di sini tuh bagus-bagus H&M-nya guys tuh. Ya harganya nggak semurah di Malai sih, cuman masih oke lah. Tuh kayak dress-dressnya cantik-cantik banget tuh. Kayak dress-dress kayak gini kan bagus tuh. Bagus ya. Tuh, ini berapa nih harganya? Dress kayak gini itu harganya sekitar ini guys, $49. $50 tuh. Jadi kita udah sampai di The Heron. Nah, ini kayaknya udah nyampe nih Alchemist-nya. Tuh di sini tuh. Alchemist. Kita bakal beli kopi di sini sekalian lihat di dalam ada tempat atau enggak kali ya, Beb. Jadi Chris kehilangan kartu MRT-nya. Bisa-bisanya padahal kemarin udah sempet kayak jatuh sekali gitu, terus dia ternyata benar-benar hilangin hari ini. Ya udah, jadi kita minum kopi di Alchemist dengan suasana hati yang sebel. Ya, coba kasih lihat kopinya, Beb. Rasanya apa, Beb? Menurut kamu? Pahit, agak fruity gitu ya? Fruity ya? Kamu pesen yang ada pilihan selection biji-bijinya gitu nggak? Enggak ya? Aku minta rekomendasi dari dia. Oh, Apa ya? tapi kamu nggak inget dia rekomen yang mana? Oke. By the way, Alchemist yang di sini tuh outdoor ya, maksudnya kayak nggak ada AC-nya gitu guys, jadi bener-bener cuma pakai kipas doang. Jadi buat nongkrong tuh nggak enak banget sih, panas banget guys. Panas itu. Tapi dia ada lantai 2 sih. Lagi jalan-jalan di Orchard, jangan lupa makan es krim Uncle. Ini yang punya namanya Uncle Chin. Si Chris lagi pesen ice cream. Aku baru tahu dia buka dari siang. Karena biasanya sore dulu baru buka. Tapi kayaknya sekarang siang juga udah buka deh guys. Kita coba lihat koleksi Lululemon di sini ya. Si Chris dari kemarin nyari-nyari nggak nemu guys. Padahal di sini koleksi baju cowoknya juga banyak. Let's go in my element. Lihat guys, di sini ada apa? Kenangan coffee. Oke, jadi kita bakal cari makanan. Tadi kita baru dari Guardian beliin barang-barang titipan teman-teman aku, sama tadi aku akhirnya beli apa guys di Lululemon? Beli yoga mat. Menurut aku lumayan worth it sih, kayak dapat tax free 7% dari harganya itu di sekitar sejuta lebih sih. Cuman
lumayan diskon 7% kan karena tax free. Dan setahu aku kualitas yoga Lululemon yoga Pet Lululemon tuh lumayan bagus, dan aku kan lagi yoga banget nih akhir-akhir ini tuh, lagi yoga banget. Sekarang kita mau cari makanan dulu. Oke guys, jadi kita finally udah di hotel dan aku lapar banget, jadi aku pengen makan Torikyo. Tadi aku akhirnya beli Torikyo sama Chris, tapi aku nggak rekam karena emang rame banget. Aku pesen pork belly, terus ada 2 daging pork biasa, sama ini chicken skin yang ini. Sebenarnya aku nggak terlalu suka makan chicken skin guys, tapi chicken skin di sini tuh sangat-sangat menarik banget. Terus aku ada pesen mystery donut juga yang signature-nya rasa ini tuh kayak mochi gitu. Kita coba dulu kali ya yang ini dulu. Kata orang-orang di sini Mr. Donutnya emang enak banget, dan emang enak banget sih, parah. Dicoba belum nih? Lama banget. Enggak. Unik banget sumpah rasanya. Enak banget kan? Kayak kenyal-kenyal gitu ya? Emang kayak mochi gitu. Wow. Teksturnya. Kalau kamu lihat doang tuh kayak biasa aja kan? Teksturnya lucu soal. Enak banget dia. Torikyo juga enak banget. Heavenly. Ini buat makan malam kita sebenarnya. Gue sikat aja dulu. Hey guys, jadi sekarang udah hampir jam 7 malam waktu Singapura. Dan karena kita mau nonton teater, jadi kita agak dress up nih. Sekarang aku udah pakai dress, tuh udah cantik, udah pakai make up, tinggal pakai lipstick doang belum. Chris juga udah rapi banget, udah pakai kemeja. Dan kita bakal pergi pertama kali nonton musical theater langsung. Kira-kira aku bakal suka gak ya? Aku bener-bener gak kebayang lagi, karena gak pernah sama sekali. Tapi emang setiap tahun itu di Singapura itu ada musical theater kayak gitu, dan itu tuh sesuatu yang belum ada di Indo. Makanya kalau ke Singapura tuh kebetulan lagi ketemu jadwalnya, itu boleh banget sih kalian coba nonton. Nanti konsernya itu ada di Sands Theater. Jadi kita mau naik taksi aja ke sana karena kita udah rapi-rapi. Jadi kita nggak mungkin banget ya naik MRT pakai baju kayak gini guys. Tuh si Chris juga udah rapi banget. Cie udah rapi tuh. Rambutnya juga udah bagus. Marina Bay Sands Theater ya. Oke guys, jadi kita lagi mau jalan ke Sands Theater dan ternyata kita harus ngelewatin mall dulu guys. Ternyata Sands Theaternya, kalau misalnya mau ke Sands Theaternya harus ngelewatin mall. Kita dituruninnya di mall. Jadi kita masih harus jalan masuk ke dalam, melewati semua ini. Tara, kita jalan-jalan lagi nih di MBS sambil lihat-lihat. Tapi nggak beli guys, cuma lihat-lihat aja, cuci mata ya. Sampai ke teaternya. Udah ke toilet? Nanya tuh. Mau ke toilet dulu.
Jadi guys, kita habis selesai nonton Phantom of the Opera di Marina Bay. Sekarang udah jam 10:30 dan semua toko udah pada tutup guys. Dan tadi kita nggak boleh bawa kamera ke dalam stadiumnya. Plus kita juga nggak boleh ngerekam sama sekali. Dia operanya tuh niat banget guys, 2 jam. Bayangin aja kalian opera selama 2 jam. Kita pesen di kursi yang paling murah ya atau enggak? Termasuk Yang paling satu murah. yang di atas paling murah. Satu tingkat di atas yang paling murah guys. Jadi karena berapa sih Beb? Sejuta lebih ya? Sejuta. Itu aja udah sejuta lebih guys. Itu aja udah sejuta lebih guys. Jadinya Orang sorry. itu aja udah sejuta lebih guys. Jadinya menurut aku tuh ya untuk show selama 2 jam itu worth banget sih sebenarnya. Ya, orang tuh di sini kayaknya lebih apa ya? Punya Appreciate. Iya, appreciate yang kayak klasikal atau yang kayak gitu-gitu ya, yang opera gitu ya. Iya, kayak orang sini tuh lebih appreciate kayak seni ya, Dan art full, gitu. sebanyak itu full. Iya, full. Tadi ada break 15 menit sih. Jadi operanya 2 jam lebih, terus ada break 15 menit gitu. Dan seru ya. Seru. Kamu mau lagi nggak kalau ada? Oh ya. Cuman agak deketan dan kedua bawa teropong bisa kayaknya tadi aku lihat ada Oh, iya? orang bawa teropong. Oh iya. Terus sama mungkin kita agak susah untuk nangkep dia nyanyi sambil denger narasi kan. Iya. Jadi kalau bisa nonton filmnya dulu yang berkaitan atau apa biar kita dapat konteks filmnya Iya sih. bener sih. Karena kalau dari aku yang agak susah ngedenger accent orang itu, aku ngerasa Inggrisnya tuh agak susah di bagian-bagian tertentu Iya, sih sebenarnya. Gitu karena aku nggak biasa nangkep accent gitu loh. Hai guys, jadi sekarang kita udah nyampe di hotel lagi dan karena kita lapar, kita memutuskan untuk pesan makanan. Tada. Kita pesan ini Caesar cut curry rice. Sebenarnya ini ada cabangnya sih di Indo. Cuman kata Chris rasanya tuh beda dan di sini tuh dia ada porknya guys, Caesar cut curry rice-nya. Ini ada chicken katsu gitu, sama ada pork nih. Ini pork nih tuh, kelihatan banget ini pork. Kayak pork kecap gitu guys. Jadi kayak ada versi nggak halal ya gitu. Kalau di Indo kan semuanya versi halal. Kalau kalian mau coba ada di daerah Pik sih, karena dia cuman kayaknya ada satu cabang doang deh di daerah Pik dan itu emang enak banget sih. Cuman kalau yang di sini aku malah belum pernah coba guys. See you tomorrow.